selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Evita, apa kabarnya? Sore ini live-nya sedikit ngacak ya. Tapi memang kemarin sudah aku kasih tahu sih. Sudah ada, aku beritahukan ketika sebelum live ini di live hari Selasa bahwa hari Kamis live-nya itu di sore hari. Karena nanti malam ada program Suara Jiwa yang sedang berjalan. Sore ini aku ingin ngajak, menyemangatin sebetulnya buat sobat semua yang aku yakin sudah mulai menjadi dirinya sendiri. Oh, maaf sebentar. Sudah cukup? Background musiknya udah cukup? Ingin nyemangatin buat teman-teman, sobat-sobat kalian yang sudah mulai masuk pada kesadaran jiwa, sudah mulai untuk menjadi dirinya sendiri. Seperti biasanya, aku ingin menanyakan, bagaimana kabar pikiran serta perasaannya hari ini? Sore ini sudah mulai diamati kan pikiran serta perasaan? Bagaimana kabar mereka? Salam kenal, sobat Jamin. Terima kasih sudah join di live FTD channel. Biasanya live-nya malam, sekarang pindah ke sore hari karena malam ada program Suara Jiwa di Google Meet. Terima kasih Mbak Nia Mutiara Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Uci, apa kabarnya?
aku menanyakan bagaimana kabar pikiran serta perasaannya, itu juga berarti berusaha untuk mengingatkan bahwa kita ini bukanlah pikiran, bukanlah perasaan. Kita ini berbeda dari itu. Tapi memang karena kebiasaan kita setiap hari untuk berada pada kesadaran logika, dan kebetulan juga karena mungkin dibiasakan oleh sekitar kita, untuk menjadi pikiran ini, menjadi tubuh ini. Dibiasakan oleh sistem pendidikan, dibiasakan oleh sistem sosial, dibiasakan oleh sistem yang ada di keluarga kita sendiri. Terbiasa dididik untuk menjadi pikiran serta tubuh ini. Karena itulah kita lupa bahwa kita ini adalah jiwa. Sekali kita lupa, mungkin berikutnya kita bisa teringat. Tapi begitu kita terlupa beberapa kali, maka otak kita akan membuat sebuah pola yang menjadikan pola berpikir kita terkunci pada logika, tidak mengizinkan kita masuk lebih jauh pada hati atau jiwa. Kalau sobat sekalian pernah mendengar mengenai hati, maka hati adalah sebuah tempat di mana jiwa berada. Sedari kecil, begitu kita lahir, mungkin orang tua kita juga lupa membiasakan, lupa memberitahu bahwa kita ini jiwa, bukanlah tubuh, bukanlah pikiran ini. Atau mungkin juga mereka tidak paham, sehingga membiasakan kita sedari kecil, membiasakan kita menjadi tubuh ini, menjadi pikiran ini, sehingga sehari-harinya pun sedari kecil kita menjadi tubuh, kita menjadi pikiran kita, lupa untuk menjadi jiwa. Begitu masuk ke umur yang sekarang ini, barulah kita mulai sedikit-sedikit paham. Atau malah ada yang belum paham. Tidak apa-apa, ya memang begitulah. Sekitar kita mengkondisikan kita untuk menjadi tubuh ini, untuk menjadi pikiran ini. Begitu kita belajar lebih dalam, mencoba masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan logika ini, maka kita terkaget-kaget, tidak siap dengan konsekuensinya yang andai kata saja kita sudah tahu sejak dahulu. Apalagi bila kita masuk pada kesadaran yang lebih dalam ini dari guncangan-guncangan, dari situasi-situasi yang kita alami saat ini. Ngapain kita belajar soal kesadaran? Ngapain kita belajar soal spiritual? Ngapain kita belajar soal hal yang maya, hal yang tidak nampak ini? Jadi malas kan? Lebih baik kita belajar atau belajar aja malas. Lebih baik kita hadapi realita hidup yang ada di luar sana, yang sedang kita hadapi saat ini. Mending kita lakukan itu.
daripada kita susah-susah untuk mengalami kesadaran. Apa itu? Mending gak usah. Ngapain harus belajar soal itu? Itu yang selalu kita tanyakan. Itu yang selalu menjebak kita. Itu yang membuat kita menjadi punya batasan dengan diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri itu? Apakah itu seperti nama yang tertulis di ID card kita, di KTP kita? Apakah itu orang yang kita lihat ketika kita bercermin? Iyakah kita? Dan sudah jelas, orang-orang yang normal, yang waras, pasti bilang, itu saya. Ya, itu saya. Begitulah kata orang-orang yang ada di luar sana. Sebagian besar orang yang ada di sekitar kita pun akan bilang begitu. Atau mungkin kita pun juga begitu. Supaya yakin kita ini waras atau enggak, coba seruput dulu kopinya, minum air putihnya dulu. Buat sobat yang udah bergabung, terima kasih sekali. Mohon bantuannya untuk subscribe layar dan bagikan lagi pada sekitar. Kalau ingin terhubung dengan energi yang aku gunakan di sini, yang akan membuat sobat lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa juga dikirimkan energi ini kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tuliskan di kolom komentar pin energi sore ini, rtd.cks hashtag untuk kita semua. Kalau mau dikirimkan, rtd.cks hashtag untuk nama orang yang mau dikirimkan. Aku membuat sebuah program energi yang bisa mengirimkan energi kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jangan lupa seruput dulu kopinya, tehnya. Halo Mbak Nelly, ada Mbak Nelly juga nih. Nggak bosan nih Mbak Nelly. Sore ini di live TikTok, malam nanti di Google Meet. Sampai malam Mbak Nelly. Sudah nyeduh kopi belum? Sudah menyediakan kopi, teh? Atau sore ini ditemani apa? Air putih? Teh. Sugeng sore Mbak Kandida, matur nuwun sudah hadir sore ini. Boleh. Sirup dingin boleh, es kopi juga boleh, siang-siang sore-sore gitu. Selamat sore Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pikiran serta perasaannya sore ini? Bagaimana rasanya hidup dalam kesadaran jiwa Mbak Rida? Boleh dong diceritakan. Mbak Rida ini salah satu alumni dari program Suara Jiwa angkatan 1. Tentunya akan mulai punya cerita bagaimana hidup pada kesadaran jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Adi. Terima kasih sudah join. Buat yang mau join program Suara Jiwa, bisa WA. Informasinya nanti aku berikan lewat WA.
Lihat selanjutnya mungkin di Januari. Waduh, dalam sekali cerita yang Mbak Rida. Alhamdulillah, mulai bisa bilang, ini loh suara jiwa. Ini loh aku yang jiwa ini menyenangkan. Hidup dalam kesadaran jiwa ini agak-agak berbeda dengan hidup pada kesadaran logika. Kenapa begitu? Ya, artinya berbeda. Karena sudut pandangnya, bila pada kesadaran logika kita mendapatkan input informasi dari panca indera, maka pada kesadaran jiwa kita masih tetap dapat input informasinya dari panca indera. Tapi ditambahkan lagi, ada input informasi dari memori-memori yang tersimpan pada jiwa. Dan kita mulai juga bisa rasakan, bila kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, ada input informasi yang berasal dari fisik, percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita. Dikenal juga sebagai spirit, dikenal juga sebagai roh, dikenal juga sebagai atma. Alhamdulillah, apa yang mulai kita bisa rasakan pada kesadaran jiwa ini kadang-kadang suka menakutkan kalau diceritakan. Kenapa begitu? Karena sudut pandang yang orang tahu masuk pada kesadaran jiwa, mendalami dunia spiritual, ini hal-hal yang gaib. Oh, nanti bisa melihat makhluk gaib. Oh, nanti bisa begini. Oh, nanti bisa begitu. Ya nggak apa-apa. Begitulah cerita-cerita yang ada di luar sana. Apalagi di dunia sosial media, di dunia media TV. Tahun-tahun yang lalu, informasi yang beredar, yang disebarkan oleh media, dunia spiritual itu adalah dunia yang bergaul dengan makhluk-makhluk gaib, dengan dunia yang gaib di luar sana. Ya mungkin itu adalah salah satu sisi yang bisa didapat ketika kita masuk pada dunia spiritual. Tapi bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah dengan dunia yang ada di dalam diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri yang jiwa. Tentu saja akan mengalami hal yang gaib, yang sama sebetulnya dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi di sore ini. Lewat gadget kita masing-masing disambungkan dengan frekuensi signal 4G, 5G dengan kabel. Itu juga hal yang gaib, hal yang halus di dalam diri, menghubungkan satu sama yang lain. Ada energi yang menghubungkan kita, frekuensi. Begitu juga dengan hal gaib, hal yang halus yang ada dalam diri kita itu juga gaib. Segaib kita yang tidak tahu sekarang sedang berpikir apa.
Monggo Mbak Kandida kalau mau daftar program Suara Jiwa bisa hubungi lewat WA. Buat yang mau ikut program, kalau di live ini memang ada energinya, tapi itu adalah energi untuk mencoba untuk merasakan, bukan mengalami secara langsung. Ya incip-incip lah, tapi juga ada besar sekali manfaatnya. Banyak sobat di sana yang sudah semenjak awal tahun ini, bulan Februari, mulai rutin ikutin live TikTok activity. Dan ada juga yang sudah mulai ikuti programnya, ada Mbak Tabita, ada Mbak Kandida. Ada Mbak Nelly yang programnya sedang berjalan selama 7 hari berturut-turut di Google Meet. Jangan lupa diceritakan ke Mbak Kena ya, Mbak Nelly, apa aja sih yang terjadi dengan dirinya di hari pertama ini. Apa aja percakapan jiwanya dengan pikiran. Mestinya itu menyenangkan. Selamat sore Mas. Oke, sehat-sehat selalu di sana. Minggu-minggu depan tak kontak ya Mas. Oke, jaluk tulung aku mengenai karung-karung gula ini. Udahlah, bukan soal TikTok kok, soal persembakuan Mas. Oke, buat sobat yang sedang berada pada kesadaran jiwa, semangatlah. Ada zona yang menyenangkan sekaligus seru. Ada zona di mana kita mulai tahu, oh ternyata aku selama ini sedang berpikir ini dan itu. Oh ternyata selama ini aku sedang mengalami kejadian di mana aku digiring untuk selalu sadar bahwa aku ini jiwa. Ya begitulah, jiwa ini selalu ingin menjadi pemeran utama dalam hidup. Dia nggak mau dijadikan pemeran pembantu, apalagi figuran. No way, dia nggak mau. Buat yang sedang menikmati es krimnya, ya nggak apa-apa lah ya. Selamat menikmati. Iming-imingnya luar biasa ini. Sebentar lagi jam makan, tapi jam saatnya menikmati yang manis-manis, gula itu di hari Sabtu Minggu. Kebetulan kalau Senin sampai Jumat memper sedikit, tapi boleh lah ya yang manis-manis. Kebetulan aku udah beberapa tahun ini intermittent fasting, jadi nggak makan yang manis-manis di hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu boleh lah. Ditunggu ya Mas. Oke, Insya Allah Januari nanti banyak stok ini. Semut-semut pada mendekat. Kalau yang sore ini ditemani kopi pahit, alhamdulillah sama. Aku juga ditemani kopi pahit dari Hakikat Kopi buatan Mas Matani. Kebetulan yang dinikmati kopi robusta. Ada pahit-pahitnya, mengingatkan aku juga bahwa yang aku hadapi sekarang ini pahit, nggak enak. Yang ada bahagianya, tapi di satu sisi juga ada pahitnya. Ada senangnya, tapi kembali lagi ada pahitnya. Kenapa selalu ada pahit? Akhirnya aku sadar bahwa rasa pahit itu mengingatkan aku bahwa yang kuhadapi ini berasal dari diriku sendiri.
yang mungkin rasanya juga pahit. Selalu mengingatkan setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya, bahwa semua kejadian berawal dari diriku sendiri, bahwa setiap kejadian itu bermula dari diriku sendiri, dan setiap kejadian itu hikmahnya adalah mengingatkan untuk kembali kepada diri sejati, kepada diri kita yang jiwa ini, yang dari dulu memberontak ingin menjadi pemeran utama dalam hidup, yang selalu mengingatkan terus dan tanpa ada hentinya bahwa yang berkomunikasi dengan Sang Pencipta adalah jiwa, baru kemudian pikiran, atau entah pikiran itu terpikir. Jangan lupa diseruput kopinya Mbak Candida, biar ingat bahwa ada pahit, tapi juga suatu ketika ada kafein di dalam pahit itu, yang dalam jumlah tertentu itu ada fungsinya, ada manfaatnya buat diri kita. Sama dengan realita hidup yang kita alami. Ada pahitnya, ada manisnya, ada bahagia, ada susah, ada baik dan buruk, yang kesemuanya itu bila diperas ada hikmahnya. Itulah realita hidup yang terjadi karena diri kita sendiri, dan diri kita yang jiwa ini yang selalu berkomunikasi dengan intens pada Sang Pencipta, yang bagi logika itu jauh, tapi bagi jiwa itu dekat. Bahkan suatu ketika kita akan mengalami pasang surutnya kehidupan, munculnya realita hidup karena fluktuasi antara hubungan jiwa dan penciptanya yang bukan jauh, tapi di sini saat ini sekarang. Karena jiwa selalu hidup dengan penciptanya. Bagi logika, pencipta itu jauh di sana. Mungkin betul, tapi dia juga harus tahu bahwa ada bagian dari pencipta di dalam diri kita sendiri. Ada PCT, ada percikan cahaya Tuhan, disebut sebagai roh, atman, atau spirit, yang selalu terkoneksi dengan jiwa. Jadi, bila benar-benar ingin merasakan pengalaman bagaimana berkomunikasi dengan pencipta, mari rasakan itu dalam kesadaran diri. Pada kesadaran jiwa, kita bisa rasakan hubungan yang intensif, interaktif, mesra, intim. Ada juga gila-gilanya, ada juga gokil-gokilnya. Bukan hanya hubungan yang serius, tapi penuh canda dan tawa. Semua ada. Bahkan baru saja tadi kita berkomunikasi dengannya, sekarang sudah kangen. Begitulah dualitas logika yang masih menguasai jiwa. Karena bagi jiwa tak ada waktu, tak ada jarak yang memisahkan antara dirinya dengan cahaya tersebut. Cahaya tersebut adalah cahaya Sang Pencipta dalam diri kita
ada sepercik dari cahayanya. Sepercik dari cahayanya yang menghubungkan kita dengan Sang Maha Cahaya. Banyak orang yang masuk ke dunia spiritual terfokus dengan cahaya tersebut. Itu bagus sekali, alhamdulillah. Tapi jangan dilupakan, siapa yang berhubungan dengan cahaya tersebut? Logikanya atau jiwanya? Selalu. Rasanya aku teringat kembali dengan awal mula ketika belajar soal spiritual ini. Dijebak masuk ke zona yang menyenangkan. Mempelajari hal-hal yang rasanya maya, tidak jelas. Dikomentari juga oleh banyak orang. Kenapa tidak pelajari hal-hal yang jelas saja? Ya sudahlah, mulailah aku belajar hal-hal yang jelas, menggiring aku kepada dunia profesional saja. Suatu saat, setelah berpuluh tahun, kembali lagi aku ke dunia itu. Mungkin tidak harus berpuluh tahun, tapi ternyata aku sedang berada di dunia itu juga, menggunakan bakat-bakat yang muncul dari dalam jiwa untuk digunakan sebagai modal bekerja. Dan ketika saatnya tiba, mulai full 100% di dunia tersebut, di dunia jiwa kembali. Dan ternyata tidak ada pemisahan di antara keduanya. Dunia kerja, dunia hidup, dunia jiwa, dunia pikiran. Ternyata semuanya menjadi satu saat ini. Yang aku terlupa di saat awal adalah dasarnya. Tapi mungkin orang tuaku yang lebih tahu dari aku ketika kecil, dia memberikan dasar yang tepat. Dia mengajak aku, memberikan kesempatan tanpa menyuruh, memperlihatkan bagaimana dunia jiwa itu, bagaimana dunia spiritual, bagaimana dunia cahaya. Aku sekedar beruntung dapat orang tua seperti mereka, yang di saat-saat awal hidup justru aku digiring masuk ke dunia tersebut tanpa diperintah, karena itulah dunia yang mereka geluti juga, walaupun mereka adalah seorang profesional, bekerja juga setiap harinya. Pemisahan ini terjadi karena banyak orang yang tidak suka. Kita belajar dasarnya. Banyak yang tidak suka kita tahu bagaimana kembali ke dasar. Banyak yang tidak mau kita keluar dari zona yang membuat mereka nyaman, tapi kita tidak. Karena mereka memanfaatkan kita untuk
dijadikan market. Banyak konspirasi dunia yang menjauhkan kita dari dunia jiwa spiritual, mengarahkan kita kepada logika. Ada banyak doktrin dan dogma yang kita hadapi sejak dulu kala, yang membuat kita tidak tahu, yang membuat kita menjauh, yang membuat kita terjebak pada dunia logika. Dunia konspirasi yang malas dilihat. Ya memang itu banyak benarnya, tapi menakutkan bagi logika karena itu di luar pemikiran. Tapi malas juga kalau kita fokus ke sana tanpa pernah tahu bagaimana keluar dari sana. Banyak dari kita yang berusaha keluar dari sana tanpa kita sadari. Banyak dari kita yang berusaha keluar dari batasan-batasan yang dibuat oleh dunia ini tanpa pernah kita sadari bahwa kita sedang keluar dan kembali ke dasar. Bahkan ketika kita kembali ke dasar, kenapa aku sebut dasar? Karena percikan cahaya Tuhan itu ada di dasar atau ada di cakra dasar kita. Cahayanya ada di sana, sistem informasinya ada di dada, sedangkan jiwa berada di batang otak, di leher bagian belakang, di neurokorteks. Bila kita kembali ke dasar, ke cahaya tersebut, nur ala nur, maka kita mulai jadi tahu bagaimana semua ini tercipta. Begitu kita mulai belajar, begitu kita mulai mendalami, ada juga di sana doktrin-doktrin yang sudah dipersiapkan, yang membuat kita terjebak kembali. Terjebak pada diri palsu, ego, amarah, keinginan yang selalu muncul karena adanya gravitasi bumi yang tak bisa kita hindari, yang informasinya tak kita dapat di awal. Menakutkan sekali, karena saat-saat itulah ketika kita mulai mengenal bagian diri palsu, ego, amarah, keinginan, ekspresi dari jiwa kita ini, kita akan mengalami dark night of the soul, malam-malam kegelapan jiwa, di mana jiwa dikendalikan oleh ekspresinya sendiri yang berupa ego, amarah, keinginan. Itulah dualitas yang ada di dalam diri kita. Ada yang sejati, ada yang palsu, ada yang terang, ada yang gelap, yang semuanya ada di dalam diri. Kita tidak digiring untuk kenal seutuhnya, dan kita tidak diajak ke tempat yang seharusnya, sehingga kita mengalami setapak demi setapak perjalanan tersebut. Memang hal itu membuat kita mempunyai pengalaman. Tapi mohon buat para pembimbing juga memperlengkapi kemampuan bagi jiwa untuk kembali pada cahaya, untuk memperlengkapi dengan koneksi yang konsisten selalu ada, seperti jiwa itu dibuat, seperti sistem itu dibuat untuk pertama kali, yang selalu tersambung, selalu terhubung. Bila kita sudah terhubung dengan cahaya, bila jiwa kita terhubung ke tempat yang tepat, bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya dark night of the soul, malam kegelapan jiwa, di mana sebenarnya kita sedang lebih paham, sedang lebih intens mengenal diri kita sendiri, bahwa dalam diri kita
Yang jiwa ini ada ekspresi ego, amarah, keinginan, ada ekspresi diri palsu. Memang ada gunanya juga, ada fungsinya. Bila kita bisa masuk ke jiwa tenang, nafsu mutmainnah, kita akan melihat lebih detail, lebih jelas dualitas tersebut. Ada diri sejati, suci, murni, bijak, ada diri palsu. Akhirnya kita juga mulai tahu bahwa kesempurnaan kita sebagai jiwa itu karena memiliki sisi terang dan gelap. Ada sisi sejati dan palsu. Ada sisi sejati yang beranggotakan suci, murni, bijak. Ada sisi palsuan, duniawi, sisi materialistik, diri palsu, ego, amarah, keinginan. Ada. Bisa kita lihat, setiap saat dia ada. Sisi yang sejati itu mewakili sisi-sisi ilahiyah. Sisi palsu itu mewakili sisi duniawi. Ya begitulah. Kita hidup di saat ini selalu ada sisi ilahiyah yang selalu terhubung. Di saat kita hidup di bumi yang materialistik, keduanya sangat berkaitan, sangat bertolak belakang. Dualitas tersebut yang mulai bisa diolah bagi mereka yang sedang berada pada jiwa. Sama seperti kita yang tahu bahwa punya tangan kanan dan tangan kiri yang bisa digunakan keduanya ataupun salah satunya di saat yang tepat juga. Bukan berarti kita harus jadi gelap di luar sana. Bukan. Memilih untuk berada pada sisi gelap dan terang di dunia materialistik ini adalah hal yang pasti. Tidak bisa dipilih. Mau ada di mana kita? Gelap atau terang? Kalau di terang, terima juga yang gelap. Tapi jangan jadi gelap. Gunakan sisi diri palsu, ego, amarah, keinginan. Gunakan seperlunya. Manfaatkan energi dari amarah untuk menjadi semangat. Keinginan untuk menjadi hasrat. Ego untuk menjadi pendorong. Untuk mewujudkan sesuatu. Seperlunya saja. Tapi bukan berarti kita fall into the dark. Kita menjadi gelap. Bukan. Kita manfaatkan seperlunya. Bukan sisi pragmatis juga. Karena kedua sisi ini ada dalam diri kita. Bukan kita mau bilang stay berada di tengah, tidak gelap, tidak terang. Itu harus dipilih. Berada di tengah itu adalah sisi jiwa kita, memanfaatkan bagian diri kita sendiri. Tapi bila kita berada pada sebuah kondisi yang kita hadapi di dunia saat ini, ya kita memilih mau ada di gelap atau terang. Nggak bisa pragmatis ada di tengah, harus dipilih. Harus mengalami dulu yang namanya pencerahan, kembali ke terang yang sejati, supaya tahu di dalam diri kita juga ada ekspresi-ekspresi, supaya kita tahu bahwa yang kita hadapi di luar ini, di dunia ini, oh itu gelap, itu terang. Saya memilih di mana nih? Nggak bisa kita ada di sini. Harus memilih. Tapi itu semua buat mereka yang masuk pada kesadaran jiwa bisa dilalui, bisa dijalani dengan baik. Tidak gerasa gerusuk, logika. Selalu ada pilihan di antara setiap kejadian. Kita selalu bisa memilih. Sama seperti sobat, aku yakin tadi pagi berdoa untuk memilih
jadi bahagia. Aku hari ini memilih untuk bahagia. Nah, bahagia yang seperti apa? Apakah bahagianya jiwa yang terjadi setiap saat, yang bukan pilihan ketika terhubung dengan cahaya tersebut? Itu bukan pilihan. Nah, selalu terjadi. Pilihan buat yang berusaha menjauhkan. Bukan pilihan yang selalu berada di sana. Buat yang sedang ikut program Suara Jiwa atau yang sudah ikut program Suara Jiwa, aku selalu mengingatkan, sama seperti ketika program berlangsung, bahwa jangan cari pintunya karena kita berada di dalam. Kalau kita cari pintu, berarti kita mau keluar. Selalu berada pada kesadaran jiwa, jangan cari pintu keluar dari sana. Karena pada kesadaran jiwa, kita bisa lebih melihat dengan detail seperti apa pikiran kita, seperti apa realita hidup yang sedang kita jalani, seperti apa dunia sekitar kita. Tapi kalau kita keluar dari kesadaran jiwa, kembali pada kesadaran logika, maka mungkin itu semua tidak bisa terlihat dengan detail, karena kita sedang berada di sana. Kita sedang terjebak mengalami kesadaran logika. Buat yang sedang berada di rumah, kalau ingin selalu berada di sana, nggak usah cari pintu, jangan keluar. Berada pada kesadaran jiwa, dahulu mudah caranya. Tapi begitu kita mulai keluar, dikondisikan, didoktrin, didogma, terbiasa untuk dapatkan itu semua, akhirnya kita mulai mencari caranya untuk masuk kembali. Karena jiwa selalu menginginkan menjadi dirinya sendiri. Dia akan mengirimkan informasi-informasi yang berupa energi yang membuat terjadinya konflik dalam diri kita. Konflik antara jiwa dan logika. Ini yang membuat hati kita menjadi berkecamuk, terjadi perang di sana. Ruang mikrokosmos atau hati itu menjadi bergejolak. Apa yang ada di dalam mikrokosmos akan terkirimkan dengan energi ke makrokosmos atau alam semesta. Alam semesta akan merespon dengan mengirimkan energi yang sama juga. Dari gejolak muncul juga kejadian yang sama. Jadi ya begitulah yang kita alami seumur hidup kita. Selalu ada gejolak karena kita menolak untuk menjadi jiwa. Padahal kita yang jiwa selalu ingin jadi yang nomor satu di tubuh ini. Karena itulah selalu terjadi pengingat-pengingat, selalu muncul kejadian-kejadian yang berusaha sebetulnya mengingatkan, tapi menjadi tendangan atau toyoran, tinju bagi hidup ini. Sekali ditoyor nggak mempan, 2 kali ditoyor masih lupa, 3 kali ditoyor mulai terguncang. Begitu selanjutnya sampai suatu kali orang Jawa bilang dimpluk, yarap, belosor, mojok, terpojokkan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Barulah itu mencoba untuk belajar. Masih terjebak, nanti saat akhir ketika tubuh fisik kita ini sudah tidak punya waktu lagi, sudah hampir expired date, kita akan mengalami sebuah kondisi di mana jiwa ini memegang peranan nomor 1. Dan saat itulah logika sudah mulai kehilangan pengaruhnya. Di saat itulah kita mulai punya rasa sesat,
Di saat itulah kita mulai mengingat kembali saat-saat dulu kita diingatkan untuk kembali pada jiwa. Karena jiwalah yang berhubungan dengan konsisten, dengan cahaya dalam diri, nur ala nur, spirit, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, zat sang pencipta yang ada di dalam diri kita. Begitulah terjadinya kehidupan. Semua adalah pilihan kita. Semangat buat mereka, buat sobat sekalian yang mulai menapaki jalan jiwa, yang mulai menyuarakan suara jiwanya sendiri, yang mulai memilih untuk jadi dirinya sendiri, yang mulai memilih takdir jiwanya sendiri, yang menjalani kehidupan sebagai jiwa. Rasakan saja di dalam diri, selalu ada getaran-getaran yang memancing untuk kembali. Selalu ada ajakan-ajakan dari dalam diri yang membuat kita menanyakan kembali siapa diri ini, kenapa aku alami ini. Selalu ada setiap saat. Tinggal kita mau sensitif atau tidak dengan itu. Tidak sensitif, boleh saja kembali lagi kepada logika. Jangan susah-susah belajar soal jiwa, jangan susah-susah belajar soal spiritual. Biasa saja seperti yang lain di luar sana. Oh, banyak juga yang tidak belajar soal ini, hidupnya tenang-tenang saja. Memang begitu. Tapi apakah itu hal yang sejati? Benarkah itu yang diinginkan oleh banyak orang? Benarkah bahagia yang seperti itu yang diinginkan oleh jiwanya? Siapa yang tahu? Cuman mereka yang tahu, dan cuman kita yang menjalani yang bisa mulai paham. Dan untuk yang sudah menjalani dan merasakan secara langsung pengalamannya, hikmah-hikmah itu mulai muncul. Biar gak terlalu serius, seruput dulu kopinya, sob. Air putihnya dulu. Yang lagi sebat di sana boleh. Dan karena gak kelihatan, gak on cam ini, jadi aku juga bisa ikut sebat ya. Halo Mbak Tris, apa kabar sore ini? Bagaimana kabar pikiran serta perasaannya? Begitu kita mulai tahu bagaimana kabar pikiran serta perasaan kita, mungkin di situ kita mulai bisa merasakan hidup sebagai jiwa, mulai masuk ke zona jiwa. Coba sobat tanyakan kepada dirinya sendiri, kabarnya ya pikiranku sedang berpikir apa ini takut, sedang merasakan apa ini, perasaan apa sih yang muncul. Bila itu mulai bisa kita jawab, mungkin di saat itulah kita sedang berada di ini. Tak banyak yang bisa menceritakan bagaimana hidup sebagai jiwa. Bahkan seorang sufi penyair seperti Rumi pun hanya menceritakan bagaimana cerita ketika berjauhan dengan Layan. Bagaimana cerita jiwa yang sedang berjauhan dengan fisik ini.
dengan sumbernya. Ada kerinduan, ada kangen, ada cinta, dan segala macam. Tapi tak banyak cerita bagaimana ketika mereka berdua sedang bersama. Begitu juga dengan kita. Bila sedang berada pada kesadaran jiwa, ceritanya hanya milik kita pribadi. Tapi ada hikmah yang bisa kita bagikan untuk menjadi penyemangat. Ada hikmah yang bisa kita jadikan oleh-oleh untuk sekitar kita. Sehingga mereka bisa incip-incip, bisa mulai tahu bagaimana hidup dalam kesejatian. Suatu saat aku ketemu dengan Mbak Kandida ketika sedang turun dari sebuah gunung. Ada percakapan, ada cerita tentang laron, di mana anak tua rasa ngobrol tentang laron dengan Bude Kandida. Laron adalah cahaya-cahaya yang ada di sekitar kita. Mereka berdua memainkan itu. Hikmahnya buat aku yang menonton ialah ya setiap hari ketika kita sedang turun, sedang keluar dari kesadaran cahaya, dari cahaya yang ada di dalam diri, ketika kita sudah sampai di pucuk pohon Natal, di mana pucuknya itu adalah cahaya bintang, kita menuruni tangga dari gunung, kita menuruni pohon Natal, membawa cahaya tersebut, bermain dengan cahaya, bukan dengan kegelapan. Tapi kita tahu bahwa ada kegelapan di sekitar kita. Dan semua yang kita jalani hanya permainan antara kita dan cahaya tersebut. Menyenangkan sekali ketika kita bisa mulai dapatkan hikmah dari setiap peristiwa. Dan setiap peristiwa adalah pengingat bagi kita bahwa kita adalah jiwa yang sedang berinteraksi dengan penciptanya. Bahwa semua yang kita hadapi adalah permainan di dunia materialistik ini. Bahwa setiap yang kita baca, Iqra, maka bacalah. Iqra bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah dengan nama Tuhan. Nah memang sifat yang mana yang kita pakai? Kalau kita bisa tahu detailnya, yang pertama pasti yang maha segalanya. Kemudian seperti yang kita lakukan setiap saat, ada basmalah, ilah Rahman Rahim, dengan namanya yang maha pengasih dan penyayang. Kita bisa membaca segala peristiwa dari kacamata kasih dan sayang. Begitu juga para master yang mengajar. Ada compassion dari master Siddhartha, kemudian menjadi Buddha. Ada master Yesus, dikenal juga dengan Isa. Ada master Muhammad yang selalu mengajarkan kita untuk masuk ke dalam diri. Semua master mengajarkan untuk hidup sebagai jiwa yang sedang berinteraksi dengan penciptanya. Cerita-cerita yang sampai kepada mata dan telinga kita dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai bahasa yang sesuai. Tinggal kita yang memilih sudut pandang mana yang kita cari, sudut pandang mana yang sesuai.
Yang tidak bisa dipilih adalah Sang Pencipta. Dia bukan pilihan. Dia selalu tunggal dan esa, singular. Dia melingkupi segala sesuatu, termasuk diri kita ini. Kita bisa tahu dari pengajaran. Kadang-kadang dari pengajaran membuat kita paham, tapi hikmah muncul dari pengalaman. Pengalaman di mana kita terhubung dengan zat tersebut. Bukan nanti, tapi sekarang. Nggak usah kemana-mana, tapi tetap di sini sekarang. Sama seperti jiwa kita. Tinggal mau atau tidak. Tinggal kita memilih untuk jalan kemana. Sebagai apa? Apakah pikiran? Apakah tubuh ini? Apakah perasaan? Ataukah jiwa? Nah, itu semua pilihan kita. Itu pilihan yang bisa kita ambil di hidup ini. Itu pilihan yang selalu tersedia buat kita. Tinggal kita sadar atau tidak adanya pilihan tersebut. Kalau sadar, ayo kita jalani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Helmi, apa kabar yang sehat-sehat? Bagaimana kabar pikiran serta perasaannya? Jangan lupa kopinya diseruput Mas Helmi. Oh iya, sudah berapa gelas hari ini Mas Helmi? Sudah berapa cangkir hari ini kopinya? Kopi yang mengingatkan kita semua bahwa ada pahitnya tapi juga ada manfaatnya dari setiap kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Kalau sudah 4 gelas, mungkin Mas Helmi harus mengganti cangkirnya menjadi termos. Jadi bisa ngomong, hari ini aku habisnya 1 termos. 1 termos bisa berapa cangkir ya? Kalau kita ingat dan kemudian jadi sadar bahwa kita hidup bersama Pencipta, sumber segalanya, maka kita juga akan tahu bahwa kita sedang berada di sumber air yang tak terbatas. Sama seperti seorang master yang bilang bahwa aku ini hanyalah orang yang mengalirkan air dari sumbernya. Kalau kalian mau, jangan cuma sampai di aku, karena aku akan memberitahukan kepada kalian dan mengantar kalian kepada sumber aliran ini. Aku hanyalah yang mengantar. Aku hanyalah orang yang membawakan air dari sumbernya ini. Mungkin sekarang kalian ketemu dengan aku yang membawakan air dari sumbernya. Tapi aku akan mengajak kalian, menghantar kalian kepada sumber air itu. Ya sudahlah, ikuti saja master tersebut, sehingga dia menghantar. Kita kepada sumber aliran air tersebut. Semua master yang ada di sekitar kita, visi misinya jelas,
menghantar kita ke sana, mengingatkan kita untuk kembali ke sumber aliran tersebut. Tentu saja pengingatnya dari berbagai macam bahasa, dari berbagai macam sudut pandang. Di setiap tempat, di setiap budaya punya masternya sendiri-sendiri, punya pengingatnya sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan orang yang berada di sana. Kita selalu diingatkan ketika mendengar kabar tentang berpulangnya seseorang, mudiknya jiwa. Apa yang kita ucapkan? Kalau kata Mbak Helvita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kita berasal, kepada Tuhan kita kembali. Dan jangan lupa, bersama Tuhan kita hidup. Jangan lupakan. Ingatlah supaya kita punya masuk ke jalan. Kita punya jalan masuk pada kesadaran. Sebuah kesadaran yang menghantar kita kepada pengalaman berinteraksi dengan pencipta yang ada dalam diri kita sendiri. Ayo kita ingat kembali bahwa saat ini kita sedang hidup bersama Tuhan, bahwa kita berasal dari Tuhan, kampung halaman kita itu adalah akhirat yang juga ada saat ini. Di dalam diri kita ada kerajaan Tuhan. Dan nanti kembalinya, mudiknya kita juga ke sana, ke rumah kita, ketemu dengan pemilik rumah yang sejati, Tuhan itu sendiri. Ingatlah terus supaya kita punya jalan masuk menuju kesadaran jiwa, karena pada kesadaran jiwa kita berinteraksi secara langsung dengan Tuhan yang tak jauh, dekat, malahan dekat. Ingat selalu supaya kita selalu membuka pintunya, yang bagi beberapa orang sudah tidak mencari lagi pintu karena selalu berada di dalam. Yang bagi beberapa orang tak ada pintunya karena dia sedang berada di dalam. Begitu pintu mulai dicari, berarti kita mau menjauh, mau keluar. Kalau sudah tidak, tapi bila masih berada di luar, ya ingatlah kembali supaya cepat sadar lagi. Kalau masih tidak ingat, tarik nafas panjang, lepaskan. Ingatlah, sadar bahwa setiap kejadian akan mengarahkan kita kembali ke asal. Bahwa setiap kejadian yang kita alami pada hidup ini adalah kejadian karena jiwa kita memberontak ingin kembali ke dasar, ingin menjadi pemeran utama dalam hidup ini. Bukannya logika yang menguasai, bukannya tubuh fisik ini yang menguasai, tapi jiwa. Kita ini yang jiwa. Kembali lagi aku tanya, bagaimana kabar pikiran serta perasaannya hari ini?
Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ada apa aja di sana? Hmm. Ketika pertanyaan kedua mulai ditanyakan, mulai kita harus breakdown ulang lagi. Ada apa aja ya? Kadang-kadang untuk mempersingkat jawaban itu, kita jawab dengan alhamdulillah. Tapi jangan terjebak hanya pada kesimpulan belaka. Ada detail-detail juga yang harus kita cari, yang kita ketahui. Oh, ternyata ada A, B, C, D terus sampai Z yang ada dalam pikiran kita sendiri. Itulah metode kontemplasi, muhasabah, tafakur. Jangan hanya disimpulkan sebelum tahu detailnya. Cari tahu detail-detailnya. Apa aja sih yang ada dalam pikiran? Apa aja sih yang ada dalam perasaan? Pelan-pelan berusaha. Pelan-pelan berusaha untuk selalu mengingatkan diri kita. Mereka yang sudah ikut program Suara Jiwa, pinnya mungkin bukan RTD lagi, bukan rileks, tenang, damai, tapi masuk pada sadar. Dan hidup dalam kesadaran jiwa. Tak mencari lagi pintunya, pintu keluar dari kesadaran ini. Selalu berada di jalan bersama dengan Tuhan. Hidup sebagai jiwa yang berinteraksi secara interaktif dengan Tuhannya di dalam tubuh ini. Ketika sedang hidup di bumi saat ini, sekarang, bukan nanti ataupun kemarin. Kemudian memilih untuk selalu menjadi jiwa, selalu menjadi dirinya sendiri. Begitu kita menjadi diri kita sendiri, interaksi yang interaktif dengan Tuhan, yang wakilnya ada dalam diri ini, itu menjadi bisa diajarkan kepada logikanya. Karena logika kadang-kadang nggak diajak, nggak diberitahu bahwa kita sedang berinteraksi nih dengan Tuhan. Logika nggak tahu, karena logika terbiasa melihat keluar. Logika terbiasa melihat dunia yang ada di luar sana. Dia tidak terbiasa melihat apa yang ada di dalam. Mungkin karena tidak biasa, mungkin karena tidak diajak. Tapi bagaimana bila kita mulai berusaha untuk mengajak, memberitahukannya apa yang terjadi? Nggak bisa cerita. Yang bisa cerita yang mengalami. Kebetulan aku sebagai pencerita saja. Buat yang sudah mengalami pada kesadaran jiwa, ya selamat mengalami. Selalu berada di sana. Aku hanya bisa mengajak dan menghantar. Tak bisa menceritakan, karena nanti dianggap sebagai impian saja. Mending yang sudah pernah dihantar dan sedang berada di sana yang bercerita. Bagaimana rasanya berada di sana? Bisa bilang bahwa hanya kepada dia aku bergantung. Dia yang mana? Ya sudahlah, biarkan mereka yang sedang berada di dalam, biarkan mereka yang sedang berinteraksi dengan interaktif bercerita, membagikan hikmahnya kepada semua yang mendengar, membagikan oleh-oleh buat semua yang berada di sekitarnya. Idolaku Gus Dur pernah berkata,
bahwa hasil dari beragama adalah akhlakul karimah yang rahmatan lil alamin. Begitu juga kata Master Muhammad, rahmatan lil alamin yang berasal dari dalam. Menyenangkan sekali. Cerita ini atau kisah ini adalah sebuah penyemangat buat mereka yang sudah berada di sana. Alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah ikut program Suara Jiwa. Ada Mbak Helwita, ada Mbak Rida yang mungkin bisa bercerita pada sekitarnya, kepada khalayak yang lebih luas. Bagaimana sih berada di sana? Apa aja sih pengalaman? Susah sih berlatihnya? Susah kalau kita sudut pandangnya dari luar. Tapi kalau sudah berada di dalam, dihantar, ya sudahlah. Jangan cari yang susah karena semuanya sedang berlangsung. Jangan cari pintunya lagi karena sudah berada di dalam. Selalu berada di sana, jalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh jiwa. Tapi jangan lupa, ajak juga pikiran serta perasaannya, pikirannya. Ajak juga. Sehingga bisa bilang kayak Mbak Rida bilang, hanya bersama dia aku bahagia. Sebuah pertemuan, perjumpaan di ruang hati antara jiwa dan penciptanya. Aduh, menyenangkan sekali. Baru tadi ngobrol, baru tadi dapat rasanya, sekarang udah kangen, pengen lagi. Alhamdulillah. Kata Mbak Meta tuh, salam seni kesadaran jiwa. Yoi Mbak, terima kasih salamnya. Selalu berada di sana ya, selalu inspirasi kita semua. Selalu ingatkan masuk pada kesadaran jiwa. Masih ada beberapa menit sebelum sebentar lagi maghrib, atau sebentar lagi nih akasa datang. Saatnya bermain sebentar sebelum nanti masuk pada kelas suara jiwa di Cimit. Aku mengajak sobat untuk relaksasi energi, untuk merasakan bagaimana rasanya masuk pada kesadaran jiwanya. Taruh tangannya di dada, telapak tangan taruh di dada, rilekskan fisik. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar @td.cks hashtag untuk kita semua, supaya terhubung dengan energi yang aku program di room ini. Mari bersama-sama di sore hari ini kita masuk pada kesadaran jiwa. Pejamkan matanya. Nikmati semua yang ada di sekitarnya, semua yang terdengar. Semua yang didengarkan oleh telinga biarkan aja. Biarkan semua mengalir. Biarkan semua mengalir apa adanya. Biarin aja. Biarkan juga pikiran kesana kesini. Biarin. Biarkan nafasnya biasa saja seperti apa adanya. Biarkan semua mengalir apa adanya.
Dalam hati ucapkan, rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Biarkan mengalir waktu. Biarkan energi cahaya dari PCT menarik kesadaran sobat masuk pada jiwa tenang. Biarkan mengalir waktu. Biarkan semua ada. Biarkan energi dari dalam. Biarkan energi dari dalam diri sobat membawa sobat masuk pada jiwa. Biar nikmati. Dalam proses ini kita seorang pengamat saja. Biarkan mengalir. Biarkan energi menjadi sarana yang mengajak sobat berjalan-jalan di zona jiwa. Biarkan saja pikiran dia kesana sini. Biarkan saja perasaan. Biarkan semua perasaan. Biarkan. Biarkan mengalir cepat. Biarkan segala rasa. Biarkan segala pemikiran. Biarkan semua suara. Biarkan saja. Biarkan semua. Kita adalah jiwa yang sedang beramal. Apapun ekspresi, apapun yang dipikirkan, pergi. Biarkan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, biarkan saja.
berakhir, anak di mana dualitas itu penting. Sebelumnya bukan ini tak ada, tetap ada, tapi kita berada di dalam sana. Begitu kita masuk pada kesadaran jiwa penuh, semuanya itu akan jadi tempat itu, karena kita sedang membuat jalan dengan itu semua. Ada yang punya gambar, ada yang mendapatkan video, ada yang mendapatkan rasa, ada juga yang mendapatkan audio atau suara-suara. Ada suara berdenging. Semua orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan bakat. Semua orang mengalami sesuai dengan dirinya sendiri. Biarkan semua mengalir apa adanya. Sama seperti sebelumnya, aku tidak akan mengajak keluar dari tempat ini. Akan aku coba membiarkan energinya terus ada di dalam diri kamu. Maaf, live ini harus berakhir, tapi tidak dengan energi. Aku berdoa, berusaha supaya energi ini selalu memicu, selalu memancing, selalu mengajak, selalu memanggil sobat masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saat. Aku hitung mundur dari 10 sampai ke 0. Pada hitungan ke 0, sesi live ini akan aku akhiri, tapi tidak dengan energi. Kita ketemu lagi nanti, besok di hari Selasa jam 3 sore. Sebelum Kamis ya, karena program Suara Jiwa sudah berakhir, kembali live-nya di malam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, selesai. Aku ucapkan terima kasih sekali buat sobat semua yang mengikuti sesi di hari ini. Terima kasih sekali buat kedatangannya, terima kasih buat supportnya, terima kasih buat doanya, terima kasih buat pesan-pesan WA-nya, terima kasih buat yang sudah tap-tap layar dan membagikan live ini kepada sekitarnya. Aku mohon maaf kalau ada kata salah ucap. Ketemu lagi besok di hari Selasa jam 3 sore. Jangan lupa, buat yang sedang berada pada kesadaran jiwa, jangan cari pintu keluarnya. Buat yang sedang berada di rumah, jangan cari pintu keluarnya, karena nanti keluar dari kesadaran jiwa. Kalau sobat dapat manfaat dari live ini, silahkan bagikan manfaatnya kepada sesama dalam bentuk pelayanan, akhlak, sapaan, perbuatan depan orang yang ada di sekitar. Kalau ada keluhan, boleh ditanyakan, boleh di WA. Buat yang ingin ikut program Suara Jiwa, bisa WA aku, nanti aku berikan informasinya. WA aku ada di bio, tinggal klik di sana.
nanti aku berikan informasi. Terima kasih buat semuanya. Aku undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rahayu Sabung Dumadi Kesin Wiki. Mana Mas Teguh. Namo Buddhaya. Love you all. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mbak Elvita. Terima kasih Mbak Liza. Terima kasih Budi Kandida. Terima kasih Mbak Nia. Sampai ketemu di hari Selasa jam 3 sore.